Selamat malam, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Roja, biasa disapa Yuli. Saya dari Universitas Nusa Nipah Indonesia dengan NIM 021210043 kelas 1B. Video ini dibuat guna menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Alexander Helo Priyanto. Berikut jawaban yang akan saya paparkan. Yang pertama, jelaskan pengertian Pancasila menurut Founding Father Indonesia, teori para ahli dan dosen pendidikan Pancasila yang memberikan materi secara etimologi dan terminologi. Kemudian, jelaskan menurut pendapat Anda mengenai Pancasila, sejarah perumusannya, dan tantangannya di masa kini. Secara etimologi, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan India. Pancasila secara etimologi adalah Pancasila dari sudut asal-usul kata atau sejarah Pancasila itu sendiri. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Secara terminologi, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun ada dalam jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Menurut Bapak Alexander Helo Priyanto, dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pancasila adalah dasar-dasar kehidupan manusia bagi setiap individu, kelompok, dan golongan di NKRI yang mengharuskan mempercayai adanya Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan, memiliki rasa kemanusiaan, mewujudkan persatuan, adanya musyawarah, konsolidasi, rekonsiliasi, dan berjiwa adil dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka dapat dipahami oleh saya bahwa Pancasila adalah dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangannya di masa kini yaitu sikap individualisme, apresiasi generasi muda, dan pandangan kritis terhadap ideologi negara. Yang kedua, menurut Anda, bagaimana menjadi seorang Pancasialis sejati di masa kini? Menurut saya, untuk menjadi seorang Pancasialis sejati di masa kini, yaitu kita tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk menjadi Pancasialis sejati, adalah angka yang lebih nyata, walaupun sederhana, yang bisa kita lakukan dalam rangka mempraktikkan nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu dengan cara memberi makanan atau hadiah kepada tetangga atau teman yang tidak seagama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya saling menghormati dan membina kerukunan antar umat beragama. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kita bisa mengamalkannya dengan cara berbagi makanan kepada tetangga kita yang bukan Katolik. Berlaku baik pada orang yang status sosialnya di bawah kita. Mungkin kita sering cuek
ketemu satpam di kampus atau di kantor. Nah, mulai saat ini cobalah berbuat kebaikan kepada mereka. Misalnya dengan rajin menyapa dan tersenyum tulus. Pakai produk lokal, salah satu poin dari sila ketiga ini adalah mencintai bangsa dan tanah air. Sudah pasti salah satunya adalah memakai produk lokal. Dengan begitu, artinya kita mendukung pengusaha dan UMKM asal Indonesia. Mulai sekarang, dahulukan pakai merek pakaian, kosmetik, sepatu, tas, dan makanan yang lokal saja. Kalau sudah janji harus ditepati. Soalnya, sila keempat Pancasila mengharuskan kita menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jangan melanggar rambu lalu lintas. Di sini pasti banyak orang suka menyelonong, melibas lampu merah, dan melawan arah dari pernyataan tersebut. Kamu telah melanggar sila Pancasila yang satu butirnya menghargai hak orang lain. Yang ketiga, dari materi yang dibahas mulai dari kelompok 1 sampai 6, buatlah salah satu soal dan berikan jawabannya. Pertanyaannya, jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya, etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan mengamalkan sila-sila yang terkandung di dalamnya serta dapat mewujudkan suatu politik yang maju dan juga sebagai pedoman bagi semua kalangan masyarakat di dalam suara negara atau bangsa. Yang keempat, bagaimana tanggapan Anda jika pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila atau disingkat P4 dihidupkan kembali? Tanggapan saya tentang P4 ini, saya setuju untuk dihidupkan kembali karena untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama, persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara dan meningkatkan kesadaran seluruh warga negara akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk berperan sepenuhnya dalam pembangunan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.